Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara syaitan atau iblis menggoda kita. Salah satu yang kita yakini akan keberadaannya adalah jin, yang mana di dalamnya jin itu ada yang beriman kepada Allah, ada yang kafir ya. Jin itu adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari api. Dia sifatnya adalah tersembunyi, tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Tidak bisa kita lihat. Meskipun jin ini dengan izin Allah bisa menampakkan diri atau menyerupai makhluk, kecuali Rasulullah SAW. Jin ini sendiri, sahabat-sahabat sekalian, ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang kafir kepada Allah. Yang kafir inilah kemudian kita sebut dengan iblis atau syaitan. Iblis sendiri adalah jin yang membangkang atau yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaitan itu sebenarnya sifat. Syaitan itu sebenarnya sifat. Makanya syaitan itu bisa ditujukan kepada jin itu sendiri dan bisa ditujukan kepada manusia. Ya, yaitu minal jinnati wan nas. Dari syaitan itu adalah dari golongan jin dan manusia. Dan sifat daripada syaitan ini adalah membangkang. Jadi kalau ada jin yang membangkang, tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintahnya, maka itu disebut dengan syaitan. Nah, bagaimana dengan manusia yang tidak mau taat kepada Allah? Ya, tentu saja dari sisi sifat dia juga bisa disebut syaitan. Tapi saya ingatkan sama teman-teman yang sahabat-sahabat sekalian, jangan nunjuk orang ya. Ada teman tidak sholat terus nunjuk syaitan kamu, jangan ya. Ada orang tidak mau puasa, setan. Ya cukup kita memahami bahwa sifat daripada syaitan itu adalah pembangkangan, yang mana siapapun yang membangkang maka sifat syaitan melekat pada dirinya. Apakah dia dari golongan jin atau dari golongan manusia. Dan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya iblis menggoda kita supaya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kita akan melihat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17. Sebenarnya ini adalah rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya. Di dalamnya adalah dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis ketika iblis diusir oleh Allah dari surga. Nah, pada akhirnya kata iblis yang diabadikan dalam Al-Qur'an, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata iblis atau syaitan dari golongan iblis ini, disebabkan karena engkau telah menghukum saya tersesat, kata iblis, la'aqudanna lahum siratal mustaqim, niscaya aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi syaitan itu pasti selalu mengarahkan kita supaya kita tidak berada di jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu ya tegak di atas Al-Quran dan Sunnah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu siratal mustaqim. Nah, bagaimana caranya menggoda kita? Kata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah depan mereka. Jadi tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka. Wa an aimanihim, dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati mereka kebanyakan bersyukur. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, jadi cara syaitan yang pertama adalah mim baini aidihim, dari arah depan. Bagaimana syaitan itu menanamkan atau menggoda kita dari arah depan? Yaitu dengan menanamkan kepada kita keraguan akan adanya akhirat. Akhirat ada apa tidak ya? Pernah satu kali ada yang bertanya kepada saya,
Siksa kubur itu ada apa tidak, Ustaz? Ya, dia tidak mempercayai terhadap adanya kenikmatan dan siksa kubur. Katanya nanti orang mampu merasakan nikmat atau sengsara ketika dia di surga dan di neraka. Ya, padahal banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, setelah selesai kita tasyahud dan membaca doa tasyahud, bacaan tasyahud, sebelum salam disunahkan kepada kita untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di antara yang kita minta perlindungan adalah dari azab kubur. Jadi ini bisa menjadi dalil bahwa ternyata azab kubur dan kenikmatannya itu ada. Juga dalam sebuah hadis yang cukup panjang juga dijelaskan tentang ketika di alam kubur kita akan ditanya tentang Allah sebagai Rabb kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita, dan kita akan ditanya tentang agama kita. Jadi dia menanamkan keraguan terhadap kita, akhirat itu ada apa tidak? Sampai akhirnya itu akan berimbas bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ketika orang sudah tidak percaya akhirat, maka dipikirkan adalah dunia, bagaimana menumpuk-numpuk dunia, bagaimana meraih kejayaan dunia ini tanpa memikirkan bagaimana akhiratnya. Karena dia pikir cuma hidup di dunia saja, dia tidak percaya akan adanya akhirat. Itu caranya iblis menggoda kita. Kemudian dari arah belakang. Jadi arah belakang. Bagaimana caranya iblis menggoda kita dari arah belakang? Dia menanamkan yaitu sifat cinta dunia, hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan terlalu takut mati. Sehingga apa yang dikerjakannya adalah bagaimana dunia, sementara dia tidak persiapkan dirinya untuk akhiratnya. Nauzubillahi min zalik. Maka sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak ingat akan kematian. Ketika kita ingat akan kematian, maka ada rem dalam kehidupan kita, bahwa ternyata hidup ini cuma sementara waktu. Mari kita berhitung-hitung sahabat-sahabat sekalian. Umur kita berapa sekarang? Kalau saya Masya Allah sudah cukup tua ya. Kalau saya hitung-hitung, seandainya kita berandai-andai, andai kata masih panjang umur sampai dengan sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya paling tinggal berapa kali pemilu ya kalau kita di Indonesia ya. Itu pun kalau, tapi mati kan bukan persoalan itu. Mati bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja tanpa menunggu datangnya hari tua. Makanya sahabat-sahabat sekalian yang merasa masih muda, masih muda Ustaz, nanti tua baru taubat, nanti tua baru baca Quran, nanti tua baru sholat. Ya kalau sempat tua. Tapi coba bayangkan kalau Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk tua. Makanya sahabat sekalian, urusan taubat bukan urusan tua atau muda, bukan urusan sehat atau sakit, tapi persoalan kesempatan yang Allah berikan sekarang. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, jadi menanamkan terlalu cinta dunia bukan berarti kita tidak boleh mencari kehidupan dunia ya. Kita diperintahkan untuk mencari rezeki, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Tapi itu kita jadikan sebagai sarana untuk menuju akhirat. Makanya apapun profesi kita, pejabatkah, maka jadikan jabatan itu untuk orientasi akhirat, jangan untuk orientasi dunia. Orang kaya kah, jadikan kekayaan itu sebagai orientasinya untuk akhirat, bukan hanya untuk dunia. Ilmuwan kah, jadikan ilmu itu untuk orientasi akhirat, bukan hanya untuk dunia. Jadi orientasi kita adalah orientasi akhirat. Jadi terlalu cinta dunia. Kemudian dari mana lagi sahabat-sahabat sekalian? Dari wa'an aimanihim, dari sebelah kanan kita. Bagaimana menanamkan, bagaimana dari sebelah kanan kita syaitan atau iblis menggoda kita supaya ragu terhadap syariat agama. Kita mau mengambil
ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan selera kita, sesuai dengan partai politik kita, sesuai dengan keinginan kita. Ketika itu bertentangan, maka diabaikan. Ini caranya syaitan menggoda kita. Jadi dia membuat kita ragu terhadap ajaran-ajaran syariat. Sehingga apa yang terjadi, sahabat-sahabat sekalian? Kita kadang-kadang mengabaikan syariat itu. Contohnya, bagaimana dalam memilih pemimpin, bagaimana kita dalam berdagang, bagaimana ketika menerima amanah kekuasaan. Itu kan ada yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kalau tidak sesuai dengan seleranya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan kelompoknya, tidak sesuai dengan partai politiknya, diabaikan itu. Dia membuat kita ragu terhadap syariat agama. Apa itu syariat? Masya Allah. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya ya timbul keraguan terhadap kebenaran syariat itu. Kemudian yang terakhir, sahabat sekalian, wa an syama'ilihim, dari arah sebelah kiri kita. Bagaimana sebelah kiri? Syaitan menanamkan kepada kita rasa kecintaan atau keinginan untuk bermaksiat, mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Dia akan mendorong kita, sudahlah, korupsi saja mumpung jadi pejabat. Sudahlah, kurangi saja timbangannya, ini mumpung lagi banyak orang yang butuhkan. Sudahlah, ini barang ditimbun saja, ini kan banyak orang butuhkan, nanti dinaikkan harganya. Maksiat. Dia dorong kita untuk berzina, dia dorong kita untuk berjudi, dia dorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Itu caranya syaitan menggoda kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dia tanamkan kecintaan untuk berbuat maksiat. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati mereka kebanyakan bersyukur. Makanya memang orang bersyukur tidak banyak. Allah juga menjelaskan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Tapi biar sedikit sahabat-sahabat sekalian, yang penting kita dan sahabat-sahabatku yang sedang menonton sekarang ini termasuk di dalamnya. Biar sedikit yang penting kita. Iya, maka syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, itulah caranya syaitan menggoda kita. Dia akan menggoda kita dari arah depan, menanamkan keraguan terhadap adanya akhirat. Kemudian dari arah belakang, iblis itu menggoda kita supaya hubbud dunia, cinta dunia, dan melupakan kehidupan akhirat. Kemudian dari arah kanan kita, dia menggoda kita supaya ragu terhadap syariat agama. Kemudian dia menggoda kita supaya cinta terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.